jangan pernah berkecil hati, mulailah dari satu, fokusin satu sampai jadi baru berkembang. Gitu. Tuhan pasti bukain jalan. Tuhan tidak Amin, bro. Tuhan tidak akan tidur kalau dia melihat kita benar-benar berjuang. Nah, tapi tolong buat teman-teman, saya punya prinsip dari dulu. Buat Sobat Hebat semua yang mau mendapatkan ilmu dan belajar melalui training dan seminar, kamu bisa belajar melalui e-course di www.naiklevel.id. Nah, di Naik Level, kita bisa menemukan banyak training dan seminar yang sudah dikemas di dalam bentuk e-course untuk bisa kita ikuti. Tentunya sesuai dengan bidang dan materi yang mau kamu pelajari. Saya sendiri sudah membuat beberapa e-course nih, di antaranya ada training Quantum Rezeki, training Public Speaking, dan juga e-course lainnya yang akan segera saya upload di www.naiklevel.id. Dan di Naik Level harganya murah banget Sobat Hebat. Jadi kamu bisa dapat ilmu yang bermanfaat dengan mengikuti e-course di naiklevel.id. Yang mana harganya murah banget. Apalagi di kala pandemi ini harganya diskon gede-gedean. Jadi tunggu apa lagi? Buka www.naiklevel.id dan jangan lupa nikmati berbagai e-course dari saya dan juga dari para trainer, motivator, dan expert yang lainnya. Jadi langsung aja buka www.naiklevel.id. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir, kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sukses bahagia. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah program live series, yaitu program belajar dari mentor, di mana saya mengajak kurang lebih 20 orang mentor untuk berbagi sharing buat teman-teman semuanya. Dan ini udah jam 16.00, kita akan kedatangan salah satu mentor, yaitu Michael Yo. Beliau sangat luar biasa ya, saya bacain dulu profilnya nih. Michael Yo, entrepreneur, mentor, dan author. Ya, dia adalah CEO dari Sukses Group Indonesia yang terdiri dari 5 anak perusahaan. Ada PT Inti Sukses Indonesia, PT Manage Sukses Indonesia, PT Remaja Sukses Indonesia, PT Ide Karya Sukses, dan PT Laperni Indonesia. Dan hebatnya lagi, Michael Yo juga seorang penulis dari 7 buku nasional. Dia adalah sukses mentor dan edukator melalui Remaja Sukses, Komunitas Pahlawan, dan Manage Sukses. Dan juga beliau adalah seorang filantropis yang fokus membantu anak jalanan, yatim piatu, dan penderita kanker. Wow! Dan yang lebih hebatnya lagi, dia adalah seorang praktisi digital marketing. Plus juga Indonesia Inspiring Figure ya. Figur. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama menunggu kehadiran. Oke, kita akan sambut yang luar biasa. Inilah dia, Brother Michael Yo. Halo, Brother Edvan. Apa kabar? Halo, Brother Michael. Apa kabar? Baik, kabar baik. Wah, luar biasa nih. Saya senang banget. Pastinya. Sehat pastinya ya. Saya senang banget Bro Michael bisa hadir di Instagram langsung bareng sama salah satu orang yang hebat. Tadi udah saya bacain profilnya. Teman-teman di sini hebat banget. Pertama, CEO dari 5 perusahaan ya. Dari CEO Sukses Group, yang memiliki 5 anak perusahaan, kemudian juga penulis dari 7 buku nasional, sukses mentor dan juga edukator melalui Remaja Sukses, Komunitas Pahlawan, Manage Sukses. Beliau juga seorang filantropis, teman-teman. Nih, Bro Michael ini seorang filantropis yang fokus membantu anak jalanan, yatim piatu, dan penderita kanker, praktisi digital marketing, dan juga Indonesia Inspiring Figure. Wow, produktif banget hidupnya, Bro. Apa kabar, Bro? Yes, baik banget bro, thank you so much. Dan pastinya thank you udah diundang ke IG-nya bro. Sama-sama, dengan senang hati. Ini kehormatan banget udah bisa sharing sama teman-teman semua.
Salam kenal buat teman-teman yang mungkin hari ini baru ketemu ya. Iya, iya. Brother, gimana sebelum kita mulai ngobrol, saya mau tanya dulu gimana keadaan bisnis dirimu saat ini, bro? Yes, keadaan bisnis. Sorry, tadi Ya, agak putus. dalam kondisi sekarang ini nih, new normal, Yes. pandemi, wabah, dan lain-lain. Oke, mungkin saya sekalian cerita dulu mungkin apa yang saya kerjakan, jadi biar teman-teman juga lebih kenal juga. Jadi mungkin pertama kali itu orang kenal saya, dulu saya seorang mentor, karena dulu saya itu gamers addictive, kemudian saya juga keluarga broken home, saya nggak pengen anak muda lain tuh bernasib sama kayak saya gitu loh. Artinya ketika menghadapi satu masalah, saya dalam kondisi yang nggak siap waktu itu. Singkat cerita, akhirnya hidup saya dulu dimulai dari kuli panggul, dulu saya di Tanah Abang, kemudian saya Really, bro? Really? Saya dulu admin, saya kerja di gudang, jadi sekaligus merangkap kuli panggul. Itu Kokomi Wong juga yang kemarin bro undang tahu sejarahnya saya waktu itu di Tanah Abang. Ya, ya, ya. Intinya dari situ saya merasa bahwa diri saya nggak dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi kondisi demikian. Akhirnya waktu itu saya bilang, saya bertekad, saya pengen membantu anak muda, makanya saya lahirkan program namanya Remaja Sukses. Nah, puji Tuhan program tersebut sudah 8 tahun, sudah membantu remaja anak muda lebih dari 8.000 orang, bro. Nah, ini merupakan satu hal besar dalam hidup saya yang betul-betul saya merasa diri saya tuh ada manfaatnya ketika saya hidup. Nah, tapi singkat cerita, perjalanan saya dimulai lagi ketika saya melihat masalah terbesar dari anak muda kan orang tuanya. Nah, orang tuanya ini punya masalahnya itu adalah masalah keuangan. Karena masalah keuangan, saya melihat, wah berarti saya mesti bantu keuangan orang tuanya, bukan dengan kasih ikan, tapi kasih kail. Waktu itu saya bangun namanya Komunitas Pahlawan. Nah, Komunitas Pahlawan ini ngajarin orang tua murid saya jadi entrepreneur, dan ternyata semakin berkembang, yang ikut bukan hanya yang mau jadi entrepreneur, tapi yang usahanya sudah berkembang, buat yang mereka juga usahanya bahkan sudah ada pabrik. Nah, dari situ akhirnya Komunitas Pahlawan ini lahir, bertumbuh, dan berkembang, dan sekarang sudah punya anggota dalam setahun itu sudah sekitar 226 anggota dan sudah melahirkan lebih dari 40 brand baru. Nah, ini juga satu hal besar yang bisa mengangkat bahwa ternyata yang mereka selama ini bilang mereka nggak bisa jadi pengusaha itu sebenarnya bisa. Yang penting mereka punya kemauan dan niat yang kuat. Nah, terus berkembangnya lagi, saya melihat bahwa ternyata, Bro Edvan dan teman-teman, saya melihat ternyata semakin berkembangnya bisnis, UMKM mau naik level. Ketika sebuah UMKM mau naik level, dia kan butuh yang namanya sistem. Dia butuh namanya SOP, dia butuh namanya SDM. Nah, seorang ibu-ibu, emak-emak, ketika kita minta tolong mereka ada SDM, ada sistem, mereka bingung karena mereka terbiasa kerja sendiri. Akhirnya dari sana dia bilang, Coach Michael tolong dong bantuin saya untuk cariin karyawan. Akhirnya dari sana terbangun lagi satu bisnis baru, namanya manajemen bisnis, yang itu namanya Manage, yang tadi bro sebut, PT Manage Sukses Indonesia. Nah, dalam setahun itu kita hanya bisa handle 5 klien saja, dan kita sekarang ini sudah punya 5 klien tetap, dari pabrik sepatu, pabrik helm, kemudian toko di Tanah Abang. Kita punya klien kurang lebih dari manage seperti itu. Nah, tiba-tiba kan corona datang jeder gitu ya. Ketika corona datang, ya banyak diantara mereka yang nggak bisa bayar manajemen fee. Akhirnya karena nggak bisa bayar manajemen fee, akhirnya ada yang 2 sistem. Yang pertama memang mereka akhirnya tutup sementara, yang kedua adalah mereka merger sama kita. Nah, jadi ketika mereka merger sama kita, kita bantuin bisnisnya, dan akhirnya di tengah pandemi ini berkembang gila-gila. Antar saya akan cerita bagaimana caranya. Kemudian yang lebih menariknya lagi adalah kan ada yang nggak sanggup bayar manajemen fee dan diliburkan. Artinya kan ada sumber daya manusia yang saya pekerjakan sebelumnya akhirnya jadi pengangguran. Nah, dari sini saya bilang, ada peluang apa ya? Saya lagi mikir gitu ya. Dari kemarin kan kayaknya lagi ngetren banget nih Instagram, lagi ngetren banget mengenai new normal. Berarti kan orang-orang mesti dibantu untuk strategi digital marketing. Nah, dari sana saya dalam seminggu, saya latih karyawan saya yang nggak bisa edit template, harus bisa edit template, kemudian harus bisa desain, edit video, edit foto dalam waktu 1 minggu, bro. Saya kejarin pokoknya. Saya bikin proposal, saya bikin perusahaan baru, namanya salonsosmed.id, boleh dicek. Itu dalam waktu seminggu, bro. Klien kita full slot, alias kita sudah full capacity, udah nggak bisa nampung lagi dalam seminggu. Nah, menariknya lagi adalah sampai mereka ada yang waiting list, dan akhirnya ya itu semua merupakan berkat ketika kita mau nolong orang bener-bener
akhirnya bisa booming. Nah, pasti kan pada nanya dong, gimana caranya seminggu bisa langsung booming. Yang pertama, saya nggak patok harga mahal, karena saya pengen nolong. Ibaratnya, saya pengen karyawan saya itu dapat makan. Ibaratnya saya nggak mau mereka di PHK gitu. Jadi, waktu itu saya sampai mulai dari promo pertama, untuk 2 klien pertama, itu saya kelolain manajemen sosial medianya sebulan hanya 500.000. Mulai dari harga 500.000. Iya, murah banget. Tapi memang yang paling penting kan merekanya dapat penghasilan gitu loh. Nah, yang kedua, ketika sudah mulai ngegulung, nah itu strategi namanya krisis marketing. Jadi kita kasih dulu yang terbaik, yang penting kita nggak rugi, harga modal kasih dulu nggak apa-apa. Yang kedua, kita naikin harganya jadi 700.000 sebulan, tapi kita kasih free foto produk. Jadi yang sebelumnya kan UMKM ini kan foto produknya kan di bawah standar ya, ada yang ngeblur, ada yang angle-nya kurang bagus, kita bantu foto produk. Tapi syaratnya adalah produknya dikirim dengan ongkir sendiri. Nah, dari situ juga nge-boom lagi. Akhirnya dalam seminggu itu kita totalnya sudah full slot dan sekarang masih waiting list kalau pengen masuk seperti itu, bro. Nah, itu dari salon sosmed. Jadi dari manage, sekarang kita merger beberapa perusahaan, dan dari yang manage berkembang jadi salon sosmed. Nah, kemudian dari sektor yang lain, bro, saya tahun lalu itu belajar bisnis kuliner. Karena namanya orang kan bisnis kuliner kan pasti pernah pengen coba. Nah, tahun lalu itu saya belajar bisnis kuliner, saya buka bareng sama teman yang berpengalaman F&B itu 14 tahun. Jadi kalau ada orang pengen nanya, saya pengen buka bisnis yang ngerti caranya, cari orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Jadi nggak usah kita harus ngerti gitu loh. Saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ngulek. Tapi saya tahu kelebihan saya apa. Nah, masalahnya banyak orang mau kerja sama, dia nggak tahu kelebihan dia apa. Nah, saya tahu kelebihan saya apa. Saya kelebihannya di strategi, team building, kemudian di bagian bagaimana mengkonsep. Nah, waktu itu saya bilang, akhirnya kita deal, namanya Ayam Ngemper, kita buat tahun lalu, Juni 2019. Namanya Ayam Ngemper, cari aja di Instagram ada. Kita pakai brand ambassador namanya Yuda Keling, dia anggota dari stand up comedian. Nah, kemudian ketika kita launching pertama kali, kita nekat bro, langsung ke pameran. Waktu itu pertama kali langsung ke IFRA, International Franchise. Langsung kita masuk ke IFRA. Waktu itu saya bermodalkan 50 juta buat nyewa booth sama pameran. Saya bilang, saya biasanya sering menjual produk yang bahkan nggak ada wujudnya. Saya bisa, yang harganya tuh boleh dibilang cukup fantastik. Maksudnya cuma jualan ayam doang nggak bisa, saya bilang. Harusnya bisa dong. Nah, saya bilang, saya sampai bikin social statement, saya bilang, kalau saya nggak bisa balik modal jualan di pameran ini, saya berhenti jadi pembicara, saya bilang bro. Sampai kayak begitu. Mantep banget bro. Lanjut. Bilang, pokoknya kalau nggak bisa, gue berhenti. Tapi benar-benar dengan strategi. Akhirnya, gimana caranya? Waktu itu saya mikir, karena banyak orang ternyata di pameran itu kan datang kan di hari pertama. Nah, ketika di hari pertama datang, itu biasanya mereka bakal punya alasan. Kan masih ada 2 hari Pak pamerannya. Nanti besok atau lusa saya hubungin Bapak lagi kalau saya mau. Kan bisa dong. Nah, makanya saya waktu itu pakai strategi bagaimana. Yang pertama, marketing saya harus saya cari yang bawel. Nah, masalahnya adalah di pameran, kalau kita salah pilih marketing, nggak bakal bisa menghasilkan closing. Harus pilih jago ngomong. Nah, yang kedua, minimal dia mau dilatih. Yang ketiga adalah strategi untuk mengikat harga untuk deal saat itu juga. Waktu itu strategi yang saya pakai adalah, jadi saya pakai 3 harga. Yang pertama adalah harga normal, jadi kalau harga beli di luar pameran. Yang kedua adalah harga pameran, biasalah harga khusus pameran. Yang ketiga adalah harga hari ini. Jadi mereka yang beli hari ini, langsung dapat harga khusus, misalnya diskon lagi tambahan 5 juta, kan menarik ya bro ya. Tapi kalau dia bilang, saya besok aja deh Pak, mau beli ayamnya gitu ya, mau beli franchise-nya. Kebetulan harga franchise saya waktu itu, harga normalnya 55, harga pamerannya itu 45, kalau beli hari itu juga diskon lagi 5, jadi total 39 waktu itu. Nah, orang-orang langsung berbondong-bondong, udah kalau emang hari ini dapat tambahan diskon, saya beli juga. Nah, itu strategi yang saya pakai gara-gara saya ikut anggota member gym, itu sampai banyak. Jadi waktu itu saya bilang, saya cuma sekedar datang. Kemudian dia bilang, Pak, hari ini kita ada promo. Nggak tertarik. Pak, hari ini manajer kita dari Malaysia datang. Nanti kita kasih promo. Nggak tertarik. Saya kasih tas, Pak. Nggak tertarik. Saya kasih ini, Pak, tambahan tas sepatu. Lama-lama tergiur juga kan. Wah, ini kayaknya mau closing di tempat banget. Udah. Jadi memang penawaran on the spot itu harus benar-benar yang nggak bisa ditolak. Kalau andainya ditolak, memang dia nggak punya uang. Udah itu aja. Benar. Akhirnya waktu itu
dalam satu kali pameran 3 hari itu saya deal 19 cabang bro. Padahal targetnya 6. Target 6, dealnya 19 cabang. Kemudian pameran kedua ada Flay, pameran ketiga ada IFBC. Itu semua kalau nggak di Balai Kartini di Jakarta atau di di Balai Kartini sama di G-Expo. Nah, itu akhirnya JCC di di Senayan. Akhirnya dari situ kita dalam 6 bulan tuh kita deal 38 cabang. Nah, kemudian ayam apa namanya tadi? Ayam ngemper. Ayam ngemper. Karena kita mengusung tema ayam yang di pinggir jalan naik kelas seperti itu, bro. Terus di pandemi ini saya berkembang lagi. Jadi memang saya berpikir bahwa kebetulan di teman-teman itu kan ada yang kita manajemenin bisnisnya. Nah, akhirnya ada yang merger sama kita itu namanya Ayam Nagi. Nah, Ayam Nagi itu nanti silakan cek, itu ada namanya ayamnagi.id, di-follow aja nggak apa-apa. Nah, di ayamnagi.id ini saya bilang, kan kita kan konsepnya ghost kitchen. Kenapa saya mau merger, bro? Karena ayam itu dijual di rumah. Dapurnya itu di dalam rumah. Nggak ada tempat makan. Cuman teras, tempat duduk abang Gojek sama abang Grab. Kemudian saya nanya, ya kan biasa kan kita kan bilang dong, ya orang kayak begini mah penjualannya berapa sih paling sehari ya kan? Iya, benar-benar. Penjualannya berapa bro dalam rumah kayak begini? Dulu pernah waktu ikut promo Gojek paling banyak tuh hampir 300 bro satu hari. 300 porsi. 300 porsi, gue aja kaget, gue bilang, hah? 300? Kemudian gue ngitung kan, lu bayangin, kalau 300 dikali untungnya satu packs itu 10.000, berarti satu hari itu 3 juta bro. Kalau 3 juta di 30 hari, itu udah 90 juta, itu udah berapa kali lipat UMR, cuma jualan ayam. Makanya waktu itu gue merger, langsung sistemnya kita kerjasama, langsung di pandemi ini gue kasih kemitraan gratis bro. Gue kasih kemitraan gratis, yang penting orang yang di PHK, orang sedang kesulitan keuangan, yang penting dia punya rumah, punya dapur, punya perlengkapan, punya peralatan, mau buka masak, gue bukain bro. Tapi syaratnya adalah, gue kasih gratisnya itu adalah brandnya ya bro ya. Tapi kalau bahan bakunya ya beli sendiri, ya kalau training juga biayanya. Pastinya bro. Jadi yang kita kasih gratis itu adalah brandnya sementara selama pandemi krisis ini. Nah, dalam 1 minggu bro, deal 7 cabang bro. 1 minggu. Makanya kalau teman-teman lihat ayamnagi.id, kita udah ngepost cabangnya ada di mana aja, alamatnya ada di mana aja. Sekarang lagi pengurusan merchant untuk instalasi GoFood sama GrabFood. Tapi untuk pemesanan secara offline sedang dilakukan promosi yang akan segera di launching minggu depan gitu bro. Jadi memang ternyata ada berkah dari setiap hal yang terjadi. Jadi kalau teman-teman bilang pandemi ini membuat sulit, iya, memang kalau kita ambil negatifnya sulit. Tapi kalau kita ambil positifnya, justru kita dicepetin sama pandemi ini. Apa yang kita nggak pernah lakuin di masa lalu, akhirnya kita lakuin. Lanjut lagi ya, bro. Kita jadi kepepet sukses ya, bro ya? Kepepet mau nggak mau. Gue juga sebenarnya awal mulanya itu merasa agak nggak nyaman. Karena seminar yang teman-teman komunitas yang udah gue bangun 8 tahun, yang udah banyak banget gitu kan, tiba-tiba nggak bisa ketemuan secara online, secara offline, akhirnya secara online aja. Cuman yang namanya, ini kan saya kan ngomong kan namanya anak muda ya, kan anak muda beda sama mereka yang udah lulus kuliah. Kalau mereka udah lulus kuliah, udah kerja kan kesadarannya itu kan sudah ada. Tapi kalau saya ngedidik yang anak muda ini yang masih sekolah, kadang mereka kan sudah terjebak di zona nyaman lagi. Yang apalagi kalau orang tuanya, orang punya gitu kan bro? Bener, apalagi orang tuanya yang lepas dari pengawasan, lepas dari pemantauan, akhirnya anaknya kan zona nyaman lagi nih. Nah sebenarnya gue agak resah juga karena apa yang udah gue bangun momentumnya selama bertahun-tahun ini, gitu ya, karena nggak bisa dikendalikan. Dan orang tua selalu bilang, ya saya juga bingung Pak, anak saya di rumah doang, ya saya juga bingung juga gitu ya. Akhirnya ini masalah yang banyak kejadian. Oke, lanjut lagi. Bro, stop dulu bro. Ini biar teman-teman bisa nyimak nih, teman-teman, setiap ada hal yang baik, maksudnya ilmu atau insight dari Bro Michael, langsung aja ditulis di kolom komentar, biar apa yang kamu dapat bukan cuma diterima seorang diri, tapi juga jadi berkat buat banyak orang. Benar nggak Bro Michael? Betul. Ya. Contoh dari saya dulu. Yang pertama nih, teman-teman, pelajaran paling berharga yang hari ini saya dapat adalah broken home bukan alasan buat kita nggak sukses. Broken home justru bisa menjadi sebuah power buat kita sukses, ya. Dan Bro Michael udah kasih contoh tadi, dia bisa sukses dan dia berasal dari keluarga broken home. Yang kedua adalah
memberi, berbagi. Fokus bisnis harus memberi, berbagi, nolong banyak orang. Dan yang ketiga, Bro Michael, sebelum lanjut lagi, yang ketiga adalah hal yang paling penting yang kita pelajari dari Bro Michael adalah selalu jadikan setiap kesempatan untuk bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Benar gak, Bro? Ya, Betul selalu banget. muncul hal-hal baru, inspiratif, dan ini sebuah hal yang keren banget. Jadi fokus, customer oriented, dan bisa membuat kita sukses. Lanjut, Bro. Gue lupa kasih judulnya. Yes, nggak apa-apa. Jadi Yeah. memang satu hal yang saya pelajarin dari bisnis kuliner ini, jadi saya menggunakan yang namanya strategi untuk bisnis model baru. Jadi memang bisnis modelnya ini adalah memang yang kekinian, namanya Ghost Kitchen. Jadi kalau teman-teman selama ini berpikir bahwa bisnis makanan itu di tempat yang harus nyewa ruko atau nyewa kios, sekarang yang paling penting adalah sesuaikan dan manfaatkan dengan teman-teman dengan kondisi sekarang, menggunakan apa yang sudah ada. Nah, itu akan mempermudah teman-teman untuk menjalankan bisnis. Dan ini potensinya besar banget. And by the way, buat teman-teman, kita lagi buka gelombang kedua untuk yang Ghost Kitchen, untuk yang ayam nagi, khusus daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Buat teman-teman yang mau kemitraan, saya kasih gratis secara brandnya. Nanti teman-teman silakan DM saya aja, saya kasih buat teman-teman. Tapi syaratnya yang membutuhkan ya, bukan yang lagi banyak duit, bukan yang lagi foya-foya, tapi yang benar-benar membutuhkan. Itu aja ya. Thank you. Ya, silakan teman-teman, langsung aja catat atau langsung DM nanti Bro Michael ya, Pak Michael, untuk bisa mendapatkan kemitraan berarti ya, istilahnya kemitraan bisnis gratis, diberikan brandnya, dan nanti urusan gimana peraturannya dan lain-lain bisa ditanyain langsung ke Bro Michael. Dan Bro, gue juga sebenarnya, saya sendiri pernah bisnis kuliner, tahu nggak sih? Saya pernah dengar, cuman saya nggak update, Bro. Gimana, Bro? Boleh cerita? Ya, salah satu bisnis kuliner saya itu dimsum, Bro. Oh, dimsum. Dimsum ya. Jadi yang ngumpul di resto gue, di resto saya tiap hari tuh koko-koko, cici-cici, engkong-engkong. Ya, apalagi pagi, sore tuh pakai teh ya kan, kimchi ya namanya, apa sih? Ya, itu seru banget sih, Bro. Jadi namanya Kautsar Dimsum. Kautsar nama gue, nama saya, dan ininya dimsum. Tapi sekarang udah nggak jalan lagi, Bro. ya, lanjut, Bro. Tapi memang resep Bro bisa dijadikan sebagai konsep buat Ghost Kitchen juga. Nanti untuk kemitraan. Ya, bisa aja. Bisa nanti kita kolaborasi. Bisa nanti kita kolaborasi di ayam apa tadi? Ayam nagi. Ayam nagi dan ayam satu lagi? Ngemper. Ayam ngemper. Gue takut salah ngomong soalnya, Bro. Iya. Di ayam ngemper itu nanti kita bisa hadirkan menu baru, salah satunya dimsum, Bro, ya. Chefnya kita ada, tinggal kita supply aja, Bro Michael nanti tinggal menyajikan di depan customernya. Itu mantap banget, Bro. Thank you, brother. Terus lanjut ya, buat teman-teman kan sekarang ini pasti kan sering yang namanya dengar reseller, dengar dropshipper. Kemudian pasti teman-teman juga merasa bahwa untuk reseller dan dropshipper mau jualannya kemana ya? Selalu kan ada pertanyaan kayak begitu. Nah, ketika pandemi ini datang, salah satu dari saya punya klien di manage itu dia punya yang namanya pabrik untuk sablon baju gitu ya. Kemudian akhirnya dari sana saya bikinkan bisnis model bahwa sekarang ini udah saatnya online. Karena selama ini kan dia di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu fokus dia adalah bagaimana dia jualan tuh per tender, per proyek. Pokoknya kalau ada kayak misalnya Asian Games, dia bikinin. Jadi dia nggak berpikir online. Nah, akhirnya setelah dia bingung, Tanah Abang ditutup, nggak bisa dibuka, akhirnya kita merger, dan akhirnya kita bikin yang baru namanya Studio Baju Setuju gitu ya. Nah, teman-teman buat yang pengen tahu, silakan follow IG-nya setuju_IDN. Nah, setuju_IDN. IDN Indonesia ya. Bro, motong dulu gue, Bro. Saya, Bro. Ini ada Arsanti RSL. Untuk yang di luar Jabodetabek gimana katanya? Ayam nagi sama ayam ngemper, Balikpapan mau dong. Iya, untuk yang di luar Jabodetabek, sementara ini kan kita masih proses untuk kemitraan yang di dalam daerah Jabodetabek aja yang kita pegang aksesnya. Karena untuk di luar daerah itu yang memegang aksesnya Nah, jadi memang untuk sementara yang kita prioritaskan yang ini dulu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar kota, ada yang tertarik dan pengen, nge-DM aja. Jikalau kita sudah prepare, kita sudah siap, nanti kita hubungin. Seperti itu.
Itu aja paling bro. Wow. Yes, thank you. Wah, luar biasa. Bro, bisnis kuliner ini itu dari sebelum pandemi apa setelah pandemi sih, bro? Kalau jadi dua-duanya dari sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi ini kita mengubah bisnis model menjadi ghost kitchen. Nah, cuman karena yang satu kemitraan ayam ini gue kolaborasi sama temen yang dimana dia menetapkan harga kemitraannya berapa. Nah, sedangkan yang satu lagi gue bilang, gue maunya kasih gratis. Lo mau nggak? Mau dong kasih gratis, nggak apa-apa, berbagi buat orang. Dari situlah akhirnya kita bisa bekerja sama untuk memberikan gimmick marketing, bisnis model baru, Ghost Kitchen, dengan kemitraan gratis. Hanya mereka harus bayar bahan baku di awal, bayar biaya training, kemudian marketing tools, instalasi merchant, yang memang ada biayanya di sana, tapi nggak gede. Dan sangat terjangkau banget buat teman-teman yang memang membutuhkan seperti itu, bro. Nah, jadi memang kurang lebih seperti itu. Terus apakah jualannya susah? Sebenarnya enggak. Apalagi sekarang ini kan bedanya gini. Kalau kita jualan kemitraan, bedanya kan kalau kita di ayam nagi kan bagi hasil di belakang. Kalau kita bagi hasil, kita urusin, bro. Mulai dari marketingnya kayak gimana, strateginya kayak bagaimana. Tinggal si owner ini mau jalanin apa enggak, itu aja bedanya. Nah, cuman kalau yang di ayam ngemper kan beli putus. Nah, tinggal kita supply bahan baku, supply bumbu, supply sambal. Nah, jadi dan nggak ada bagi hasil. Karena bisnis model yang ayam nagi lebih relevan untuk Ghost Kitchen, inilah yang saya buat kemitraan. Karena yang ayam nagi ini udah nggak perlu nyewa tempat, nyewa kios, cukup rumah, ada dapur. Nah, sehingga mempermudah teman-teman yang memang mau berusaha, itu udah tinggal di rumah aja. Cuman paling perlengkapan peralatannya aja yang butuh nambah kalau ada yang kurang gitu, bro. Nah, itu buat berarti pangsa pasarnya, target marketnya itu berarti kayak Abang Grab, Abang Gojek, terus juga yang kayak gitu ya, bro ya? Itu yang online. Dan itu lagi rame banget, bro. Betul. Itu dan online, benar-benar. Kalau yang offline adalah yang jangkauan radius 5 km dari sana. Nah, bedanya adalah kalau yang offline kan kalau Grab sama Gojek itu kan harganya kan di markup 20%. Kalau di markup 20% berarti kan harganya dari 24.000 jadi 30.000. Ya kan? Nah, jadi kalau dia belinya secara offline harganya nggak 30, harganya hanya 24 gitu, bro. Nah, cuman bedanya di ongkir. Nah, ongkirnya ini kalau lebih banyak, ya jadinya lebih murah. Tinggal panggil Abang Grab, Abang Gojek kirim ongkir. Bedanya kayak gitu. Nah, sistemnya kalau yang offline ada terima PO. Jadi sehari sebelum mereka bisa. Yang kedua adalah kita langsung menggunakan Instagram Ads untuk langsung diarahkan ke WhatsApp-nya mitra. Jadi mereka bisa langsung terima pendaftaran. Nah, kita buatin katalog online sehingga mempermudah kalau ada yang mau pesan, katalognya tinggal kirimin aja. Seperti itu. Nah, ini teman-teman. Silakan. Gimana, bro? Ya, itu strategi yang digunakan untuk teman-teman di offline sehingga mempermudah akses. Kemudian kita instalasiin juga WhatsApp bisnisnya, seperti itu. Jadi benar-benar kita bantu untuk mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, bro. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini teman-teman solusi banget buat kamu semua, terutama yang ada di wilayah Jabodetabek. Bro Michael udah ngasih kesempatan buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kita tahu tetangga kita, teman kita, saudara kita kesulitan, butuh penghasilan dan lain-lain, langsung aja kasih tahu mereka bahwa ada peluang bisnis, peluang usaha dari Bro Michael gitu. Nah, dan satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah tadi sempat kelewat, bro. Jadi tadi berbicara tentang marketing, sebisa mungkin ketika kita menawarkan sesuatu itu, kita bikin apa ya? Bikin berbagai sanggahan gitu, bukan sanggahan ya, peluru untuk kita tembakan, untuk kita tembakan dan bikin mereka nggak bisa nolak produk-produk kita, benar nggak, bro? Benar banget. Ya. Dan satu lagi teman-teman. Ya, dan satu lagi, bisnis kuliner saya dulu sempat bangkrut karena memang belum ada Gojek dan lain-lain gitu loh. Bener. Pada waktu itu, bro, kita udah nyebar kemitraan ke 15 titik, omset pertama 1,4 M, usia saya waktu itu 18 tahun, dan cuman karena kita banyak di komplek-komplek, bro, jadi yang beli tuh lo lagi gitu loh, dia lagi, lama-lama bosen kan, bosen, karena ya di komplek gitu loh, di dalam komplek. Nah, kalau sekarang dengan adanya Gojek, adanya Grab, ini solusi banget.
apapun sebenarnya produk makanan yang bisa kita bikin di dapur rumah kita sendiri, selama kita paham online, Instagram, kerja sama Gojek, Grab, bahkan kalau perlu sama GoPay, OVO, dan lain-lain, itu akan memudahkan teman-teman semua buat berbisnis kuliner seperti yang dicontohin sama Bro Michael. Lanjut, Bro. Benar. Bahkan bukan hanya itu, Bro. Kalau mau pasang Instagram ads gitu ya, kita bantu untuk mereka membidik marketnya siapa, range berapa kilometer. Tinggal saya nanya sama setiap mitra, kamu mau pasang budget berapa? Itu udah kita pasangin, Bro. Ya. Langsung kita lempar ke mitra. Jadi nggak perlu bener-bener dari awal. Lanjut ya. Kemudian terlepas dari kuliner, kan tadi saya bilang bahwa salah satu yang saya bantu di manage ini, yang sudah saya lakukan selama setahunan ini adalah salah satunya adalah business fashion. Nah, business fashion ini adalah pabrik baju yang sablon, di mana dia hanya terima biasanya per project. Ketika dihantam di Tanah Abang, dia nggak bergerak. Waduh, ini gimana ya? Akhirnya dari sana dia berpikir, ya sudah, bagaimana kalau dia merger? Balik lagi adalah kolaborasi, karena nggak mungkin sendiri. Karena kalau misalnya dia sendiri, perlu waktu buat belajar lagi. Belum tentu yang dia pelajari tepat, bisa aja zong. Nah, ini yang biasanya banyak kejadian. Akhirnya kita masuklah, kita bilang, kalau misalnya fashion, ini saya bukan yang ngomong branding bagus atau jelek ya. Saya melihat kalau fashion, itu saya melihat marketnya itu relevannya di Shopee, saya bilang. Akhirnya kita buat account di Shopee, ada beberapa toko. Kemudian kita bilang, ini kayaknya tampilan fotonya harus diperbagus, kita perbagus. Kemudian yang relevan waktu itu desainnya, gambarnya corona. Waktu itu gambarnya pokoknya dewan apa virus pemerintah. Siapa? Gambar virus gitu bukan? Iya, benar, gambar virus. Cuman ini yang kita pakai adalah gambar dari siapa ya nama anggota itu yang di Jogja, siapa, Bro? Namanya saya lupa. Dagadu Jogja. Iya, yang dari Jogja, kepala di Jogja. Dagadu bukan? Wah, pokoknya dia yang rambutnya putih semua. Yang ingat ya? Ya, pokoknya aduh, saya lupa nama tiba-tiba. Pokoknya saya melihat dia bagus. Akhirnya saya bilang, udah ambil gambar yang ini aja. Kemudian kita langsung masukin ke dalam baju. Kemudian kita cetak. Kemudian kita foto yang bagus. Kita masukin. Kita kasih promo free ongkir. Kemudian kita bagi-bagi baju ini ke 10 teman pertama. Nah, 10 teman pertama yang kita bagi-bagi baju ini, syaratnya adalah mereka harus nge-review. Nah, akhirnya, satu toko ini langsung dapat 10 reviewan. Kemudian sudah dapat wishlist, sudah dapat orderan. Akhirnya namanya mulai naik. Nah, ketika nama sudah mulai naik, dari situ kita udah siapin pelayanan, copywriting, kata-kata yang menarik, kemudian tambahannya waktu itu saya berikan angle di mana, beli baju gratis masker. Waktu itu kita juga produksi masker yang ada sablonnya juga, gambarnya adalah tolak corona. Nah, dari situ, Bro, dalam 1 bulan, per toko itu bisa penghasilannya omset sekitar 40-50 juta. Itu omset. Nah, itu dari jualan baju di Shopee. Nah, kemudian dari situ, menariknya adalah ternyata ketika kita bisa membaca market, itu nggak sesulit yang dikira orang. Selama kita bisa, tapi memang kalau kita mau main ke marketplace itu masalahnya adalah di harga. Kalau harganya terlalu mahal, ya kita nggak bakal bisa kejual. Waktu itu saya bilang harganya nggak apa-apa, ambil marginnya tipis saja, ambil margin 20%. Yang penting 30%. Yang penting bisa hidup gitu. Yang penting penjualannya banyak, karena kita mainnya kuantitas, bukan kualitas. Kualitasnya tetap bagus, tapi kuantitasnya kita perbanyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ akhirnya mulai banyak order sampai sekarang, continuity dengan produk-produk terbaru. Kemarin kita keluarin desain lebaran, kemudian yang berikutnya sebentar lagi kita akan keluarkan desain 17 Agustusan. Pokoknya setiap ada momen apa kita ikutin, karena baju itu sifatnya adalah terus bergerak berdasarkan momentum. Nah, tapi lebaran kemarin rame, Bro. Lumayan rame. Kita rame, buat tipografi, kita buat tipografi gitu ya, baju lebaran tahun lalu. Baju lebaran tahun lalu. Iya, tapi malah yang kayak, karena kita bener-bener tahu siapa market. Karena kalau kita pengen buat produk itu selalu kita pelajari dulu. Kita mau bidik siapa, produknya apa, terus di mana orang-orangnya, kapan kita harus jualan sama mereka. Nah, seperti itulah. Nah, dari situ saya ini semua pelajaran nih buat teman-teman. Saya simpulkan dikit, Bro, biar mereka bisa nyatet. Satu pelajaran penting buat teman-teman semuanya ketika kita berbisnis di medsos, di online, atau di online shop, di marketplace. Itu sebenarnya kita semua bisa menjual produk-produk kita jika tahu ilmu dan caranya, ya, Bro, ya. Kayak tadi strateginya
harus dapat rating, dapat komen, itu yang bakalan bikin produk kita naik dan dibeli sama orang gitu. Makanya saya sendiri gitu bro, kalau misalnya kayak beli ke Topet, Shopee atau Bukalapak gitu ya, kadang produknya ada yang lebih murah tapi nggak ada ratingnya gitu, ya kan? Produknya bisa jadi lebih murah, ada diskon lebih besar, tapi nggak ada yang komen, malah nggak percaya gitu buat beli. Ya, jadi ragu ya. Strategi ya, jadi ragu. Strategi menjual inilah yang harus kita miliki, terutama di era pandemi new normal ini ya bro ya. Bahkan berbicara tentang marketplace, Bro Michael, saya pengen sampaikan juga. Kalau tadi kan marketplace di bidang barang ya. Saya sendiri teman-teman saat ini menjalankan marketplace di bidang jasa pelatihan. Jadi kalau teman-teman bisa berkunjung ke www.naiklevel.id, itu kita termasuk Bro Michael, mudah-mudahan nanti bikin e-course, dan teman-teman semua bisa menjual e-course-nya di sana. Jadi di situ ada e-course, ada pelatihan offline. Pokoknya itu adalah sebuah marketplace di bidang training dan pelatihan, dan teman-teman juga bisa mendapatkan peluang usaha. Kalau misalnya gini bro, aduh gue kan tapi nggak bisa jadi pembicara, ngomong, bikin pelatihan. Teman-teman bisa menjualkan pelatihan-pelatihan yang sudah ada, dan menjadi affiliate kami di naiklevel.id. Dan juga kita bro, bakal ngadain rencana, ya akan mengadakan sebuah seminar, mengundang 7 orang pembicara nasional, termasuk mudah-mudahan Bro Michael ke depannya, jadi kita per batch. Dan teman-teman bisa bantu jualan tiketnya. Jadi yang sudah confirm ada Pak Haryanto Kandani, mudah-mudahan Pak Jamil Azaini, terus tadi juga mudah-mudahan Kang Dewa Eka. Jadi itu yang akan ngumpul nanti, kita akan sama-sama belajar, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa bantu juga jualan tiketnya dan menghasilkan penghasilan di kala pandemi ini. Kalau mau gabung gampang banget, masuk aja ke masuk aja ke Instagram saya @edvanmkautsar dan klik link di bio @vanmkautsar. Lanjut bro. Lanjut ya, jadi buat teman-teman yang memang tadi kan sudah dengar, nah soal e-course, nah saya mau nambahin dikit. Jadi saya bilang, kayak banyak orang nanya, gimana sih caranya jualan di Shopee, mau tahu dong gitu loh, sempat ada yang selentingan kayak begitu. Saya bilang, oh ya udah, saya bilang nanti deh saya coba rangkumin dulu. Cuman ketika saya merangkum ini, ada 2 kendala. Yang pertama, ilmunya banyak. Jujur aja ilmunya banyak. Ketika saya rangkum, itu ternyata saya menghasilkan 35 modul bro. 35 modul untuk merangkum yang Shopee ini. Yang kedua, saya bilang, oke lah, kamu udah pelajarin Shopee bagaimana cara jualannya. Yang kedua, punya produknya nggak? Masalahnya udah tahu cara jualannya, nggak punya produknya. Kira-kira bisa jualan nggak? Ya nggak bisa jualan. Punya produknya, harganya kemahalan juga nggak bisa jualan. Kenapa? Karena marketplace nggak terima barang kemahalan. Berarti saya harus buat satu solusi. Nah, makanya saya buat satu program baru sama teman saya. Itu partner saya. Kebetulan saya memang menyerahkan project ini sama beliau. Namanya businessyou.id. Ntar boleh dicek. Itu kita menjual e-course cara jualan di Shopee. Banjir order. Wow, keren banget tuh. Ada 35 modul. Kemudian kita langsung berikan kemitraan free reseller baju dari Fuju_IDN tadi. Teman-teman bisa jualan baju. Untuk kaos gitu ya, sudah full sablon, itu teman-teman dimulai dari harganya hanya 36.000. Dengan 36.000, teman-teman jualan di Shopee, itu harganya 45-50.000. Teman-teman masih mendapatkan keuntungan berarti sekitar 9.000 sampai 14.000. Dengan keuntungan 9.000 sampai 14.000, kalau teman-teman kayak saya konsisten, satu hari minimal 10 aja jeleknya. Itu satu hari sudah 90.000 sampai 140.000 kalinya 30 hari. Itu dapurnya ngebul pasti. Nah, makanya buat teman-teman yang pengen belajar bisa kunjungin bio saya, jangan lupa di-follow. Di situ ada linknya, tinggal diklik aja. Semoga bermanfaat. Dan by the way, saya lagi ada promo, bro. Jadi kemarin ini ada teman-teman. Nah, ini keluar nih promonya nih. Promo. Jadi buat teman-teman, ini kan lagi masa COVID. Saya promo 50%, harganya untuk 35 modul free reseller tuh hanya 99.000, bro. 99.000. Wow, murah banget, bro. Memang, karena gue berpikir adalah bukan masalah untung, dalam arti saya senang, alias saya udah mengalami beberapa fase kehidupan. Fase dari kehidupan di mana saya dihina sama keluarga, kemudian saya bangkit, saya beli apapun yang saya mau, sampai saya bersyukur sama Tuhan saya bisa menolong banyak orang. Sekarang saatnya saya menolong banyak orang. Makanya buat teman-teman yang mau, lagi ada promo hanya 99.000. Saya nggak tahu kapan promonya selesai, suka-suka saya juga soalnya. Pokoknya kalau menurut saya,
Kalau menurut saya momennya sudah selesai, ya sudah selesai, akan kembali ke harga normal. Jadi please buat teman-teman yang memang mau ada keinginan belajar online shop di marketplace, monggo silakan gitu ya. Atau pengen langsung berkunjung ke naikkelas.com juga boleh, silakan. Naiklevel.id. Nah, Bro Michael. Naiklevel.id, naik kelas, nggak apa-apa. Bro, e-course yang tadi, yang 35 video itu jual juga di Naik Level, Bro. Karena di Naik Level ini, karena ini kan marketplace, sama kayak kita bisa jualan di Shopee, di Bukalapak, di Topet, atau di website sendiri, itu oke-oke aja gitu. Nanti Bro Michael bisa jual di sana, dan bisa tetap pakai promo, bikin akun sendiri, dan pencairan bisa 1 kali 24 jam, Bro. Mantap, keren banget ini. Nanti ditunggu ya, Bro. Ya, biar rame. Terus nih, saya mau cerita nih sama Bro Michael. Ya, apa keuntungannya jualan di marketplace pelatihan di naiklevel.id? Keuntungannya, Bro, kita kan pembicaranya bukan cuma seorang nih, ada puluhan. Bahkan target kita nih sampai akhir tahun ada 300 pembicara yang punya rata-rata 1 sampai 10 e-course, Bro. Satu e-course itu 10 sampai 40 video, Bro. Nah, bayangin, setiap pembicara itu kan punya follower masing-masing, punya market masing-masing, punya komunitas masing-masing. Jadi nanti ngumpul semua, misalnya ada si A yang mau tadinya beli trainer A, e-course-nya trainer A, ternyata beli trainer B, trainer C. Nah, jadi kita waktunya kolaborasi nih, makanya saya bikin teman-teman program belajar dari mentor, saya kumpulin tuh mentor-mentor yang keren, termasuk Bro Michael, buat sharing di Instagram. Dan ini demi teman-teman semua bisa belajar di rumah aja secara gratis lewat Instagram. Oh, thank you Bro Michael, tepuk tangan buat Bro Michael. Mantap. Ini Lanjut, Bro. Terinspirasi banget. By the way, memang saya senang banget ibaratnya Bro Edvan ini sifatnya adalah bagaimana mempersatukan dari teman-teman ini, dan itulah Indonesia gitu loh. Itulah Indonesia sejati. Terus lanjut lagi soal marketplace, saya mau cerita bagaimana caranya bikin bisnis tanpa modal, Bro. Nah, by the way, ini ngeri nih. Jadi saya ada teman-teman silakan cari di Google Play Store, namanya Laperni. Itu adalah marketplace catering. Jadi teman-teman yang pengen cari catering, itu kita sudah menyiapkan marketplace, itu namanya Laperni, di bawah PT Laperni Indonesia. Itu saya bener-bener modal dengkul, Bro. 0, Bro, modalnya. Karena waktu itu satu hal, Laperni, thank you. Nah, satu hal yang waktu itu saya lakukan adalah ketika pengen membicarakan mengenai Laperni, pertama yang ditanyakan sama investor, idenya apa? Nah, dia lihat dulu idenya. Dan ketika kita ngomongin ide, kita antusias nggak? Itu kuncinya. Jangan sampai ketika kita ketemu sama orang yang memang dia punya uang. Zaman sekarang orang punya uang tuh banyak, cuma disimpan gitu loh. Teman-teman pasti tahu siapa orang yang punya uang. Gitu dan mereka bingung duitnya mau diapain, Bro. Bener, mereka bingung, ini mau kemana duitnya gitu loh. Karena banyak yang kayak begitu. Nah, waktu itu saya samperin, kebetulan salah satu mentor saya, ini kebetulan beliau yang betul-betul ngangkat salah satu perusahaan top 5 Indonesia. Kemudian saya tahu apa yang beliau kerjakan, kemudian saya datang membawakan sebuah solusi. Saya bilang, Om, saya panggilnya Om ini ada solusi nih Om, bagus gini. Kamu yakin? Yakin Om, pokoknya kita mesti kelihatan yakin, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti punya track record yang bagus di mata dia. Kita punya portofolio apa? Paling susah dapetin investor kalau lu nggak berbuat apa-apa sebelumnya. Jadi investor itu nggak langsung didapetin pertama kali. Setelah kita pernah berbuat program, waktu itu pernah buat PTA, dia lihat berhasil. Kita buat PTB, dia lihat berhasil. Pasti dia yang bakal datang dan dia yang bakal menawarkan diri. Karena dia udah melihat orang ini bisa berhasil. Gitu loh. Jangan pernah cari investor kalau lu aja belum pernah berhasil apa aja gitu loh. Nah, benar. Dan ini saya tambahin nih, Bro. Jadi kalau kita mau cari investor, teman-teman, selalu posisikan diri kita sebagai investor itu. Ngelihat perusahaan kita, kira-kira kalau lo jadi investor, mau nggak tuh invest di perusahaan kayak gini gitu loh. Iya. Lanjut, Bro. Terus dari situ akhirnya gue lihat, terus abis itu ketika yang pertama adalah berhasil, terus ada yang nanya, ada nggak yang nggak berhasil bisa dapat? Ada, tapi nggak banyak. Itu pun bener-bener setelah ada bukti, gitu ya. Jadi bener-bener dia jalanin dulu, nggak bener-bener dari nol. Dia udah mulai, baru ada investor mau masuk gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya ngomong yang lebih detail. Yang paling penting apa ketika mau dapetin investor? Selain idenya yang brilian adalah karakter kitanya bisa dipercaya apa enggak. Itu udah paling penting. Karakter. Kalau
orang itu melihat karakternya udah nggak cocok, kitanya udah nggak bisa dipercaya, orang yang nggak tepat janji, ini yang repot. Makanya orang yang mendapatkan permodalan, orang yang dipercaya sama orang, itu sudah kristalisasi, sudah pembentukan dari yang namanya kita ini menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa itu artinya nggak sedikit-sedikit ngambek, kemudian disiplin, tanggung jawab, mandiri, kemudian kita juga menjadi pribadi yang selalu mau belajar, humble. Nah, ini adalah pribadi-pribadi karakter yang kristalisasi inilah yang nanti ke depannya Tuhan bakal bukain jalan. Tuhan pasti bukain jalan. Itu jadi personal branding ya, Bro? Personal branding, bener-bener. Nah, makanya dari situ Lapar nih terbangun. Kemudian di tengah pandemi ini, tiba-tiba bro, ada orang telepon lagi. Bro, apa kabar? Udah lama gak ketemu gitu. Dia lihat kan di Instagram saya aktif, kemudian dan lain sebagainya. Dia tiba-tiba ngajakin buat kerjasama. Nah, ini sekarang sedang pembentukan proses PT ke-6. Kita sedang membuat satu project yang benar-benar luar biasa. Dan ini kalau booming, ini luar biasa banget. Nah, makanya dari sini saya bilang, saya udah buat 2 PT bersama tanpa modal. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa saya ini nggak punya modal, cobalah lakukan sesuatu, cobalah buktikan sesuatu bahwa teman-teman itu memang bisa dan hebat. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman lakukan sekarang. Nah, itu juga yang saya lihat dari Bro Edvan. Bro Edvan ini nggak langsung tiba-tiba kayak sekarang. Semua dari awal, perjuangannya bagaimana, bangun nama, mencoba hal baru. Tapi kuncinya cuma satu kata, guys. Kuncinya cuma satu, cobain. Yes, itu cuma satu kata. Karena lu nggak tahu kalau lu nggak pernah cobain, itu doang. Benar. Cobain. Benar. Soalnya banyak banget yang gue coaching tiba-tiba di Instagram, bro, gue mesti ngapain? Gini. Susah bro, cobain dulu. Setelah cobain dia bilang, bener ya bro ya, yang lu ngomong. Ternyata kuncinya tuh cobain. Setelah cobain bisa jalan. Banyak orang buat dari dia mikir kecobainnya itu kelamaan, makanya nggak jadi panjang, kelamaan, benar. Kelamaan, akhirnya males, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter. Karakter apa? Karakter tukang nunda. Makanya buat teman-teman yang suka nunda, tundalah buat menunda. Makanya teman-teman akan jadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu dari yang Lapar nih, puji Tuhan berkembang. Sama satu lagi, gue dari tahun lalu sebenarnya udah dipercaya untuk merger pabrik helm bro. Namanya Vigo Helmet. Nah, pabrik helm ini memang kita pelayanannya ke komunitas-komunitas, bikin helm custom, dan kita melayani partai-partai besar seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dan itu kita benar-benar sering ikut tender, dan kita sekarang sedang kembangin kerjasama dengan Om Indro Warkop, itu buat memberikan charity ke Yayasan Pita Kuningnya beliau. Karena beliau kan juga ngurusin anak-anak cancer kan melalui Yayasan Pita Kuning. Ya, jadi setiap penjualan helm kita bantu. Nah, setiap penjualan helm ke komunitas itu dari teman-teman komunitas itu bakal kita ajakin gathering bareng, sehingga yang tadinya mereka merasa cuman beli helm, tapi ternyata di sini ada kekeluargaan. Jadi bagaimana sekarang buat teman-teman yang udah lama ya, teman-teman yang berbisnis udah lama tidak sapa mungkin ya pelanggannya, udah lama nggak nyapa customer, coba ditanya ada kebutuhan apa, siapa tahu ada ide baru. Kemudian udah lama nggak nyapa karyawannya, coba ditanya gimana kondisinya, siapa tahu bisa dibantu. Cobalah lebih aware, cobalah lebih peduli, jangan fokus sama diri sendiri, jangan fokus sama Netflix, apalagi nonton YouTube nggak jelas. Cobalah jadi pribadi yang peduli sama sesama, jadi orang lain juga peduli sama kita. Itu aja, bro. Itu dari saya. Yes, kuncinya adalah jadilah manusia yang membumi. Jangan sampai kita pengen bermanfaat buat banyak orang, tapi kiri kanan kita cuekin. Bener nggak, bro? Bener. Jangan sampai kayak begitu. Ibaratnya saya pun juga banyak, ternyata ketika kita nyapa orang, ada peluang kok. Contoh ya, bro, kayak misalnya Bro Edvan nyapa, ada IG Live, ya kan? Kemudian kalau Bro Edvan, sekarang begini, nggak mungkin Bro Edvan bisa buat IG Live begitu banyak orang kalau nggak disapa kan, bro? Nggak mungkin. Bener banget. Benar. Nggak mungkin. Terus pasti dia nanya, lo IG Live buat ngapain? Oh iya, buat menolong orang, buat memotivasi, buat menginspirasi. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia mau. Nah, inilah yang namanya kita mau berani menyapa, punya visi, punya niat tolong orang, Tuhan bukain jalan. Kalau saya bisa lihat, kalau orangnya baik, orang pasti mau nolongin. Waktu saya melihat, Bro Edvan banyak banget pembicaranya. Ini pasti orang baik. Nggak mungkin bukan orang baik. Kenapa? Karena orang itu ketika bisa mengundang banyak orang, pasti baik. Nah, makanya hari ini juga saya mau sharingin, nanti malam,
saya pengen buat kegiatan charity itu buat membantu murid saya. Kebetulan murid saya itu ada kegiatan namanya Teen COVID-19. Teen COVID-19, TEENCOV19. Itu silakan di-follow di Instagram. Jadi mereka dari anak-anak yang sekarang ini boleh dibilang sekolahnya learn from home. Nah, itu mereka mengumpulkan teman-temannya buat bikin face shield. Jadi kayak seperti itu ya, tameng dari plastik untuk di wajah. Iya. Nah, itu mereka bikin harganya cuma Rp5.000 per face shield, dan mereka salurin ke puskesmas, mereka salurin ke klinik, dan disalurin ke rumah sakit yang kecil. Karena rumah sakit yang besar-besar mah udah banyak yang kayak face shield. Iya. Nah, jadi mereka buat dan salurin. Nah, karena kegiatan itu akhirnya dia masih umurnya 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, jadi betul-betul remaja. Nah, jadi dari situ akhirnya saya bilang, yuk kita buat kegiatan charity. Cuman saya bilang, saya kumpulin dananya di Benih Baik ya. Nah, Benih Baik itu kebetulan punyanya Bang Andi Evnoya, yang punya Kick Andy. Jadi kita langsung kumpulin dananya di sana. Nah, hari ini kita mulai promo. Saya kumpulin beberapa teman-teman juga buat gelombang pertama buat bulan Juni. Nah, nanti untuk bulan Juli saya juga nanti bakal undang Bro Edvan buat sharing. Seperti itu. Amin, Bro. Senang banget saya, Bro. Nah, Iya. Bro, mau nanya dulu dong, Bro. Amin. Bro, mau nanya dulu dong, Bro. Ini kan Bro Michael ini sangat produktif nih, produktif banget. Bisnisnya ini. Kegiatan sosialnya ini banyak lah. Gimana cara manage-nya, Bro? Mungkin teman-teman di sini butuh cara gimana manage dengan baik biar semuanya berjalan dengan semestinya gitu. Yang pertama, jangan pernah banyak kalau belum kuat. Yang pertama itu saya selalu punya core dulu, intinya apa? Satu dulu. Waktu itu inti saya yang pertama itu punya satu PT, namanya PT Remaja Sukses Indonesia. Berkembang jadi PT Inti Sukses, berkembang jadi PT Laperni. Nah, semuanya ada PT. Nah, setiap PT itu kan ada karyawan. Nah, dari setiap PT ini harus ada core-nya dulu yang pusatnya apa. Nah, kalau ininya udah kuat, udah established, udah cukup memadai, source of income-nya sudah boleh dibilang sudah cukup, baru kita namanya mulai melakukan ekspansi, mulai namanya investasi SDM lagi. Nah, saya mulai berani untuk kembangkan ini ketika kita punya SDM. Jadi saya berani investasi SDM. Dan saya biasanya sangat teliti dan jeli banget buat cari SDM. Nah, di sini saya akan kasih masukan juga tips buat cari SDM. Karena teman-teman sebagai pebisnis cari SDM itu susah pasti. Karena masalah utama bisnis SDM. Jadi, ketika yang satu ini udah established, saya cari SDM, kemudian saya latih, kemudian saya benar-benar training dia secara intensif. Sampai dia bisa ini, udah bisa dia pegang, udah saya percaya, saya buat lagi yang lain, pegang. Dan semuanya itu punya meeting mingguan rutin, dan saya biasanya semua tugas dan job desk itu semua saya taruh di Trello. Jadi kayak aplikasi yang pasti Bro Edvan juga tahu, dan itu semua terkoordinasi dengan baik dari per bisnis, per semuanya. Jadi saya punya waktu khusus, itu biasanya sekitar jam 9 malam sebelum saya tidur, sambil istirahat, sambil rebahan, sambil ngurusin anak, saya biasa liatin tuh, ini udah dikerjain belum, ini udah dikerjain belum, udah dikerjain belum, ada yang belum, kalau belum kenapa, kalau udah kenapa. Jadi kita awasin di situ selama work from home. Tapi kalau nggak work from home, kita masuk kantor, itu biasanya mereka harus melapor ke pucuknya, ke pimpinannya, atau saya sebut biasa manajernya. Nah, manajernya ini mesti lapor ke saya. Nah, ini udah bener-bener bagian struktur organisasi. Jadi buat teman-teman yang bingung kok saya bisa kerjain banyak, saya nggak sendirian. Tim saya puluhan di bawah. Jadi bukannya saya manusia Superman yang kerjain semua sendiri. Nah, tapi saya mulai puluhan itu dari karyawan cuma satu orang. Itu pun adik saya, Bro. Gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati, mulailah dari satu, fokusin satu, sampai jadi, baru berkembang. Gitu. Tuhan pasti bukain jalan. Tuhan tidak akan tidur kalau dia melihat kita benar-benar berjuang. Nah, tapi tolong buat teman-teman, saya punya prinsip dari dulu. Kalau ada orang bilang, siapa nih yang menjadi ini ya, yang menjadi inspirasi saya buat saya terus maju gitu kan? Setiap mimpi tercapai beda-beda. Tapi pertama kali yang membuat saya nge-boom banget adalah penghinaan, Bro. Jadi motivasi saya terbesar itu adalah penghinaan. Waktu saya dihina itu motivasi terbesar. Nah, dari situ saya tarik benang merahnya, kemudian kita bisa kristalisasi jadi satu tindakan yang positif, kita buat satu hal yang bisa kita kembangin, akhirnya jadi satu kan, jadi satu core-nya nih udah kuat nih, kita konsisten,
baru kita berani buat yang kedua, buat yang ketiga. Jadi please satu dulu, kembangin, baru yang lain. Kurang lebih kayak begitu sih bro, jadi bukan satu hal yang fantastis. Oh ya, cari SDM ya, SDM. Nih di menit-menit terakhir saya ngomong SDM. Saya selalu cari SDM yang pertama itu punya mimpi. Jadi saya nggak mau punya SDM yang mimpinya, kamu kenapa kerja di sini demi gaji? Saya nggak bakal pernah mau. Karena orang yang mimpinya adalah uang, saya nggak mau. Begitu juga dengan karyawannya Bro Edvan. Kalau Bro Edvan punya karyawan, Pak Edvan mau tanya dong, impiannya Pak Edvan apa? Terus Pak Edvan bilang, impian saya duit yang banyak, hahaha gitu ya. Kemudian karyawannya pasti bilang, ini kok bos gue mata duitan banget, ya kok maunya duit doang gitu ya. Tapi kalau pastinya bro. Tapi kalau impian Pak Edvan adalah, saya pengen menjadi saya ingin membuat perusahaan yang bermanfaat buat banyak orang, istilah seperti itu. Nah, kemudian karyawannya bilang, wah impiannya keren banget, saya juga pengen punya impian kayak Pak Edvan. Ya udah, ayo kita kerja sama bareng, kita jadi tim, jadi satu tim. Kan akhirnya kan jadi punya SDM dong. Pertama mimpinya sama. Yang kedua, dia bersedia menjalankan purpose. Dia bersedia menjalankan purpose. Purpose itu adalah tujuan yang memiliki dua indikator. Yang pertama, dia bersedia untuk menjalankan pastinya, tapi syaratnya yang pertama harus realistis. Tujuan itu dibuat dari yang besar, dibuat perkecil, realistis, tapi jangan realistis yang kekecilan. Realistis yang menantang, yang seru. Nah, itu yang paling penting. Saya biasa buat yang kedua purpose yang seperti itu. Yang ketiga adalah punya value yang sama, nilainya sama. Nah, jadi penting banget buat teman-teman cari SDM yang punya value yang sama. Kalau kita ngomong soal value, akan sangat yang namanya bener-bener penting banget. Kalau sampai kita fokus hanya sama uang, orang yang value-nya hanya uang, nggak bakal pernah sukses. Ibaratnya kalau dia kerja di kantor, kamu gajinya berapa? Oh, saya gajinya 5 juta. Saya hanya akan bekerja layaknya orang 5 juta. Dan sampai kapanpun, lu nggak bakal pernah bisa sukses. Karena lu hanya seharga 5 juta. Tapi kalau misalnya kita nggak diukur pakai uang, saya gajinya 5 juta, tapi saya mau kerjanya kayak 20 juta. Nah, saya percaya bos atau pimpinan kita bakal melihat, ini orang disuruh datang jam 9 pagi, jam 8 udah nyampe kantor. Disuruh pulang jam 5 sore, jam 9 malam baru pulang. Disuruh kerjain 1 minggu, 1 hari udah selesai. Kerjaan manajernya dikerjain sama dia. Kira-kira naik jabatan nggak, bro? Pasti naik kan? Pasti naik. Nah, jadi kalau misalnya memang gajinya 5 juta, kerjalah kayak 50 juta gitu. Benar. Ya. Itu orang yang punya value. Kalau orang yang nggak punya value, gajinya 5 juta, kerjanya 1 juta. Nah, ini nggak punya value nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini nyambung banget, bro. Nah, Ini nyambung banget sama apa yang diajarin sama salah satu guru saya. Dia bilang gini, Van, kalau suatu hari nanti kamu kerja dibayar 5 juta, maka bekerjalah minimal seolah-olah kamu dibayar 10 juta. Saya bilang, rugi dong. Rugi kalau kamu cuma bekerja buat perusahaanmu. Tapi kalau niatmu bekerja adalah untuk Tuhanmu dan keberkatan, kebaikan bagi orang banyak, maka Tuhan yang Maha Adil itu akan bayarkan 5 juta sisanya, dia bilang. Yes. Dan jangan sampai, bro, dia bilang, jangan sampai kerja 5 juta, tapi kerja seolah-olah setengahnya, 2,5 juta. Jadi, males-malesan, ya kan? Ya, pokoknya gitulah, males-malesan dan lain-lain. Kenapa? Karena 2,5 juta sisanya bisa jadi tidak Tuhan ridhoi, tidak Tuhan berkati untuk menjadi bagian dari diri kita. Akhirnya apa? Ujungnya masalah, bro. Ujungnya sakit harus berobat, mobil harus ke bengkel, rumah ya amit-amit kebakaran dan lain-lain. So, teman-teman semua ini pelajaran besar dari Bro Michael. Bekerjalah lebih daripada apa yang dibayarkan. Semakin bermanfaat diri kita buat atasan kita, buat teman kita, buat Tuhan kita, maka percayalah kita akan dinaikkan levelnya, derajatnya oleh sesama manusia dan oleh Dia yang Maha Kuasa. Setuju gak, bro? Amin. Thank you, bro. Dan itu buat saya namanya standar outstanding, bro. Yes. Jadi nggak cukup jadi orang yang baik ya, tapi harus jadi orang yang luar biasa. Nggak cukup good, tapi harus jadi great gitu. Yes, benar banget. Karena memang satu hal, ibaratnya kalau saya selalu punya pegangan, ketika hari ini baik, besok udah biasa aja soalnya, bro. Apa yang hari ini hebat, besok udah biasa aja. Jadi selalu improve dan upgrade diri. And by the way, saya ada 3 kabar. Yang pertama adalah kabar untuk teman-teman yang bisnisnya lagi ditutup dulu sementara ketika COVID. Katanya Coach Tom
hati-hati ya, bisnisnya mati suri ntar. Karena mati selamanya. Karena bisnis yang tutup dulu adalah bisnis yang nggak bakal bertahan terlalu lama. Yang kedua, yang bertahan sebentar lagi, tolong di-adjust lebih cepat, biar jadi bisnis yang ketiga. Ini bisnis yang bisa berseluncur di atas krisis, di atas COVID, sehingga teman-teman bisa berkembang. Semangat dan upgrade kemampuan dan pengetahuan. Itu yang paling penting. Wow, mantap. Bro, waktu kita 2 menit lagi, bro. Tadi ada sebuah hal yang sangat menarik yang Bro Michael sampaikan. Dan ini sesuai dengan strategi hidup saya, bro. Jadi kalau saya nih, sebisa mungkin teman-teman, apalagi di era pandemi kayak gini, jangan memandang orang lain itu sebagai saingan. Jangan memandang pengusaha lain di bidang yang sama itu sebagai kompetitor. Tapi pandanglah mereka sebagai orang yang kita bantu, kita doakan, kita support. Kalau kita hari ini nggak punya uang, doain kompetitor kita biar laku. Tuhan akan berikan kita keberkatan. Kalau misalnya kayak sekarang nih, bro, saya yakin banget ini teman-teman trainer, motivator, saya kan ngumpulin 20 orang lebih, bro, dan nambah terus. Mereka kan nggak saya bayar, bro, buat ngomong selama 1 jam gitu. Tapi saya yakin, saya percaya Tuhan mencatat itu sebagai amal kebaikan dan akan terbalas dengan berkat, dengan rezeki, dengan hoki yang lebih besar gitu suatu hari nanti. Dan itu pegangan saya banget, bro. Bro, terakhir, bro, semenit terakhir, simpulkan boleh apa aja yang udah kita sampaikan selama 1 jam ini. Silakan, bro. Yes, kesimpulan yang paling besar adalah kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin sekarang ini merasa bahwa pandemi ini sulit, ini adalah percepatan. Tolong di-adjust kecepatannya, lebih semangat, dan untuk sekarang ini di krisis banyak peluang-peluang baru, jangan lupa diambil. Tolong sesama kita, jangan lupa sapa mereka, jadilah pribadi yang baik, dan selalu lakukan 2 hal, tingkatkan kemampuan dan tingkatkan pengetahuan. Ini adalah yang duniawi. Nah, tapi kalau buat yang lebih besar lagi adalah tingkatkan spiritualitas kita. Ya, tingkatkan kedekatan diri kita sama Tuhan, sehingga nanti kita bakal diberikan jalan dan pintu terbaik untuk kita melangkah. Dan saya punya prinsip, jangan pernah bersyukur sebelum, ya ini ada syaratnya nih, bersyukur boleh, tapi setelah kita boleh dibilang memberikan satu effort gitu ya, artinya setelah kita rajin lah. Tapi kalau misalnya jangan pernah bersyukur sebelum rajin. Setelah rajin silakan bersyukur. Karena apapun hasil dari rajin itu yang terbaik. Tapi kalau kita malas dan kemudian kita bersyukur, itu kita malu seperti itu. Oke, thank you Bro Michael atas kesempatannya, atas kehadirannya. Bisa berbagi buat kita semuanya dan teman-teman yang baru nonton, nih waktunya udah tinggal dikit lagi. Yang baru nonton silakan lihat di Instagram saya dan nanti di Instagram Bro Michael akan kita upload di IGTV. Jadi silakan nonton dari awal, banyak banget insight yang bisa teman-teman dapatin ya. Terima kasih sekali lagi Bro Michael. Kita sama-sama saling doakan, saling support. Mudah-mudahan senantiasa berkelimpahan dan kaya raya. Amin ya. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Bro Michael. Thank you. Sampai ketemu. Halo sahabat semua. Mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir. Kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari.